Shalom semuanya, kita telah memasuki tahun yang baru, tahun Ibrani 5782. Dan setelah selesai perayaan Simchat Torah, maka kita akan mulai lagi dengan membahas Torah mingguan dari Parashat Bereshit, Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-8. Tentang pokok pembahasan 3 tokoh di Taman Eden. Kita akan mulai dengan tokoh pertama, yaitu Adam. Adam, kata Ibrani dan Alkitabiah, untuk manusia, dan juga untuk nenek moyang umat manusia. Satu-satunya alasan seorang manusia berhak mendapatkan deskripsi Adam adalah karena kecerdasan dan kekuatan hidupnya yang memiliki emosional, bukan karena tubuhnya. Kalau bukan karena kecerdasan dan daya hidup emosional, ia tidak dapat dibedakan dari hewan. Seperti yang kita ketahui dari Tehillim atau Mazmur 49 ayat 13 yang berbunyi, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Talut mengatakan bahwa Adam diciptakan sebagai androgenos, makhluk yang setengah jantan dan setengah betina, dan bahwa itu adalah sisi, bukan tulang rusuk, yang diambil Tuhan dari Adam untuk menciptakan Hawa. Beberapa mengatakan bahwa ketika Adam diciptakan, dia seperti seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dan hal yang sama berlaku untuk Hawa. Bereshit Rabbah 12, Yahweh Toar halaman 252. Tentang ayat ini. Adam disunat ketika dia diciptakan. Demikian menurut Avot de Rabbi Natan. Tapi menurut pendapat lain, dia tidak diciptakan dalam keadaan disunat. Karena alasan ini, ungkapan itu baik tidak terjadi dalam kaitannya dengan penciptaan Adam. Karena dia tidak disunat, dia tidak lengkap. Menurut Yahweh Toar halaman 31. Adam diciptakan saat matahari terbit pada hari ke-6, seperti Rambam Bachya. Dan ini adalah urutan penciptanya, seperti tertulis dalam Sanhedrin bab 4. Pada jam pertama, tanah dikumpulkan. Pada jam kedua, tanah diremas dengan air. Pada jam ketiga, anggota tubuhnya terbentuk. Pada jam keempat, sebuah jiwa dihembuskan ke dalam dirinya. Pada jam kelima, dia berdiri di atas kakinya. Adam adalah darah dunia, khala murni dunia, lilin dunia. Seperti tertulis dalam Yerusalmi Sabat 2 ayat 6. Tuhan mengumpulkan tanah di bumi dari keempat penjuru dunia. Tanah di bumi ini terdiri dari 4 warna. Dengan tanah yang berwarna hijau, Tuhan menciptakan organ dalam manusia. Darah tercipta dari tanah merah. Tanah putih digunakan untuk membuat tulang, urat, dan pembuluh darahnya. Sisa tubuhnya diciptakan dari tanah kuning. Kepala Adam diciptakan dari tanah yang berasal dari tanah suci. Tubuhnya terbuat dari tanah yang diambil dari Babilonia atau Irak. Tangan dan kakinya terdiri dari tanah yang diambil dari seluruh dunia. Tuhan kemudian mengambil air dari seluruh dunia dan menggunakannya untuk menguleni tanah-tanah ini. Targum Yonatan. Ada alasan penting mengapa manusia diciptakan dari tanah yang diambil dari seluruh penjuru. Karena di saat ketika manusia mati, ia harus dikuburkan di tanah. Tetapi jika dia diciptakan dengan tanah dari timur dan dimakamkan di tempat lain, tanah di timur tidak akan menerimanya. Karena dia diciptakan dari tanah yang diambil dari seluruh penjuru, maka tanah di seluruh bumi akan menerimanya seperti seorang putra dimanapun dia mati, di sana bisa dikuburkan. Adam juga diciptakan dari tanah tempat Beit Hamikdash atau kuil suci yang akan dibangun. Bereshit Rabbah 14, Sohar 1 ayat 34. Manusia terdiri dari keempat unsur, yaitu air, udara, api, dan tanah. Ketika manusia mati, masing-masing elemen ini kembali ke tempatnya. Namun karena elemen utama tubuh manusia adalah tanah, maka pantas untuk dikatakan, dari debu kamu akan kembali ke debu. Lebih jauh, tulang-tulang yang ada di bumi adalah fondasi tubuh. Yad Yesodei HaTorah 4. Yang kedua adalah Hawa atau Hawa. Taurat memberitahu kita bahwa
Adam menamai istrinya Hawa karena dia adalah ibu dari semua kehidupan. Yang dalam bahasa Ibrani, Hai adalah juga hidup. Dia disebut Hawa, pemberi kehidupan, karena dia merawat seluruh dunia. Avodah Zarah 43. Di dalam Berachot 61a, Avot Rabbi Noson 4:3, terus Rabbi Akiva bahas, di sana ditulis yang Hakadosh Baruch Hu atau yang Maha Kudus diberkatilah dia mempersiapkan suatu pesta yang luar biasa, pesta pernikahan, ya, ketika dia menciptakan Hawa, ya, dan dia mempersiapkan Hawa sebagai mempelai wanita dengan gaun yang luar biasa indah, dengan anggun dan menawan. Kemudian dia membawanya ke hadapan Adam. Berisi 22. Dan berjuta malaikat yang melayani dengan nyanyian, musik dan pujian yang sangat meriah. Disinilah titik di mana terjadi iri hati, sehingga yang akan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Karena pada saat itu hadir semua ciptaan untuk menyaksikan atau mengikuti pesta pernikahan ini. Adalah ular yang berada di tengah-tengah pesta ini. Kemudian melihat dan timbullah iri hati dan muncullah ain hara atau mata jahat. Ketika malaikat maut yang hadir juga pada saat itu melihat hal ini, maka dia datang dan menunggangi ular untuk melaksanakan fungsinya, yaitu membuat atau menjatuhkan manusia atau membuat manusia sehingga melakukan dosa. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu manusia diciptakan dengan hanya memiliki kecenderungan baik. Ya. Makanya malaikat atau hasatan, malaikat maut, ya, hasatan ini, dia harus membuat manusia jatuh ke dalam dosa sehingga dia bisa berfungsi. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, sama sekali dia tidak berfungsi. Ya, mungkin dia akan berusaha keras dari luar, ya, baru bisa manusia jatuh. Tetapi ketika manusia jatuh, maka dia bisa mengutus agennya masuk dalam diri manusia, dan itu lebih mudah. Ya. Singkat cerita, kemudian terjadilah peristiwa di mana ular menggoda Hawa. Dia datang dan katakan, tentulah Tuhan melarang kamu makan semua pohon yang ada di dalam taman. Jawaban daripada Hawa inilah menjadi blunder, ya. Jawabannya menjadi blunder. Kenapa saya katakan blunder? Karena dia menambah beberapa perkataan-perkataan di sana. Ya. Menurut saya harusnya dia cukup katakan demikian. Ketika ular katakan, tentulah Tuhan melarang kamu makan semua pohon yang dalam taman. Cukup saja dia jawab, tidak. Cuman satu pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan, selesai. Tetapi apa yang terjadi? Dia tambahkan lagi, ya, kata-kata. Yang pertama, buah pohon-pohon yang ada di dalam taman. Nah, di sini dia. Jadi dia, ya, ini berarti juga mencakup pohon-pohon yang lain. Sedangkan dia hanya diperingatkan, ya, dilarang, cuman pohon pengetahuan saja, ya. Jadi dia tidak perlu lagi tambahkan buah pohon-pohon yang ada di dalam taman, ya, seperti terus dalam Beresi 3:33, Beresi 3:3, ya. Blunder yang kedua yang lebih parah, karena dia katakan di sana, tetapi tentang pohon itu Tuhan katakan jangan kamu raba atau jangan kamu sentuh dan jangan kamu makan. Padahal kita tahu di Kejadian 2 Tuhan katakan kepada Adam, jangan kamu makan. Tidak ada kata jangan kamu sentuh atau raba, ya. Nah, dengan jawaban ini maka ular kemudian menyentuh buah pohon itu, merabanya, ya. Kemudian dia katakan kepada Hawa, kamu lihat, jika saya sentuh buah pohon ini,
saya tidak mati. Kamu juga bisa sentuh pohon ini. Ya, kamu bisa raba pohon ini. Kemudian kita tahu bahwa Berisi 3 atau Kejadian 3 katakan Hawa tertarik, tergoda, kemudian bukan saja dia raba sentuh, tetapi dia kemudian memetiknya. Pada saat itulah Hawa melihat malaikat maut mulai mendekati dia. Kemudian Hawa berpikir, mungkin inilah saatnya aku akan mati. Dan Hakados Baroho atau yang Maha Kudus diberkati dia akan menciptakan wanita lain untuk Adam. Karena itu saya akan membuat Adam juga makan bersama saya. Sehingga jika kita mati, kita harus mati bersama-sama. Zohar 1, 263b. Sebenarnya untuk alasan ini namanya Hawa, yang seharusnya adalah Haya. Tetapi namanya mengandung kiasan bahwa dia mendengarkan ular itu. Dalam bahasa Aram, kata ular adalah Hevia. Imre Noam ini juga di Zohar Kadas. Adam tidak menggunakan kata untuk ular yaitu nahas karena ini adalah nama yang terkait dengan dosa mereka. Dan dia tidak ingin para malaikat dapat memahaminya. Karena itu ia menyinggung ular dalam bahasa Aram. Karena ini adalah bahasa yang tidak dimengerti para malaikat. Sabat 12b. Ada yang mengatakan bahwa Hawa dan ular bisa berbicara semua bahasa. Adam di sisi lain tidak memiliki kemampuan itu. Ketika hewan mengeluarkan suara, dia tidak bisa mengerti artinya. Dia akan bertanya pada istrinya. Karena itu ia dipanggil Hawa. Karena ia menyatakan informasi. Kafah. Seperti dalam Tehillim 19 ayat 3. Dialah yang mengajar Adam semua bahasa. Imre Noam. Dan karena kematian dibawa ke dunia oleh seorang wanita, maka wanita harus mematuhi 3 perintah khusus. Sabat bab 2 Tikunei Zohar halaman 31. Yang pertama adalah nidah, yaitu siklus datang bulan kepada perempuan. Dan setelah itu dia harus mikveh. Yang kedua, khala atau persembahan adonan. Hukum ini disebutkan dalam Bamidbar 15 ayat 20. Dan yang ketiga adalah menyalakan lilin sabat. Inilah kejiwaan seorang wanita, ya, untuk mematuhi 3 perintah khusus ini. Dan ketika seorang wanita mematuhi perintah-perintah ini, dia memperbaiki jiwanya dan menebus dosa yang membawa kematian ke dunia. Dia juga akan menerima banyak upah karena mematuhi perintah-perintah ini. Tokoh yang ketiga adalah nahas atau ular. Nahas berasal dari kata yang berarti pembisik yang bersinar, pencahaya yang bersinar. Dalam Semot atau Keluaran 7 ayat 9 sampai 15, nahas disejajarkan dengan tanim, makhluk laut. Beresit 1 ayat 21. Dan juga terkait dengan Leviathan dalam Yesaya 27 ayat 1. Malaikat maut berusaha keras untuk membuat Adam berdosa. Jika manusia berdosa, ia akan mati dan malaikat maut akan dapat menjalankan fungsinya. Malaikat ini memeriksa setiap makhluk, mencoba memutuskan bagaimana cara menyamarkan dirinya sendiri untuk meraih wanita itu. Ketika dia tidak dapat menemukan makhluk apapun yang lebih pintar daripada ular, yang pada saat itu berjalan dengan 2 kaki seperti manusia, dia menggunakan bentuknya sebagai penyamaran. Pirkei Rabbi Eliezer, Zohar 1 ayat 35. Ketika binatang-binatang lain melihatnya datang, mereka menjadi ketakutan. Jadi malaikat maut berusaha sedemikian rupa untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan seperti yang saya sampaikan di atas tadi, ketika melihat ramainya pernikahan daripada Adam dan Hawa, maka timbullah ain hara atau mata jahat daripada nahas atau ular. Maka malaikat maut masuk dan menggunakan ular untuk menjatuhkan manusia. Kenapa? Malaikat maut berusaha sedemikian rupa manusia jatuh. Karena apa? Karena tadinya kecenderungan jahat berada di luar manusia. Tetapi ketika dia jatuh, maka malaikat maut mulai berfungsi tugasnya dengan kecenderungan jahat masuk ke dalam diri manusia.
Karena manusia diciptakan tanpa kecenderungan jahat. Disinilah malaikat maut berusaha agar manusia jatuh dalam dosa sehingga dia bisa berfungsi, menjalankan fungsinya. Karena kecenderungan jahat itu masuk ke dalam manusia. Kemudian ular ini dikutuk dengan 10 kutukan. Bereshit Rabah Tikunai Sohar, halaman 95. Kutukan pertama adalah bahwa malaikat turun dan memotong tangan dan kakinya. Dia berteriak sangat keras, sehingga bisa terdengar dari satu ujung dunia ke ujung dunia yang lainnya. Ini karena dia membawa kematian ke dunia. Ketika seseorang melakukan pembunuhan, itu karena dia diseret dengan hasratnya. Karena itu ular itu dihukum bahwa dia harus menyeret dirinya sendiri di atas perutnya. Kutukan yang kedua, sampai saat itu, ular tidak makan makanan biasa seperti binatang lain, tetapi dipelihara oleh makanan rohani. Kutukan kedua adalah bahwa dia sekarang harus memakan debu tanah. Bahkan jika dia makan hal-hal paling lezat di dunia, itu semua hanya akan terasa seperti debu tanah. Dia juga tidak bisa puas kecuali dia makan debu. Orang tidak seharusnya berpikir dia bisa puas dengan segala jenis debu tanah yang dia temukan. Jika ini masalahnya, itu akan menjadi berkat bagi dia atau ular. Dengan demikian, dia tidak harus berjuang untuk mendapatkan makanan. Satu-satunya debu yang dapat menyuburkan ular adalah yang berasal dari kedalaman bumi. Dan dia harus menggali dan masuk jauh ke dalam untuk mendapatkannya. Yang ketiga, sebelum ini ular itu sangat penting sekali. Ya, dia dianggap sebagai raja dari semua binatang. Kalau sekarang kan raja hutan, raja dari segala raja binatang adalah singa. Tetapi pada saat penciptaan, ular adalah raja dari semua binatang. Kutukan ketiga adalah bahwa ia dikutuk oleh semua binatang. Kata Mikol yang diterjemahkan sebagai di atas segalanya secara harfiah dari semua. Ayat ini dengan demikian dapat dibaca, terkutuklah kamu dari semua binatang. Kutukan keempat adalah bahwa ular akan terus-menerus menderita kusta. Kalau kita lihat titik-titik putih di tubuhnya adalah bintik-bintik kusta atau sisik-sisik gitu ya, sisik ular itu ya. Ini adalah hukuman karena ia memfitnah Tuhan. Karena secara umum kusta adalah hukuman untuk fitnah dan ucapan jahat atau lasonara. Hukuman sesuai dengan kejahatan. Karena ucapan jahat menyebabkan orang menjadi terpisah satu sama lain. Hukumannya adalah kusta, di mana orang tersebut juga harus dipisahkan dari semua laki-laki. Komentar tentang Metsora, Me'am Loes. Kutukan kelima adalah ular itu harus mencukur kulitnya atau mengganti kulitnya setiap 7 tahun. Dia harus menemukan 2 batu yang sangat kasar, di mana dia bisa mengganti kulitnya di antara kedua batu tersebut dengan menarik kulitnya. Ini akan menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Bereshit Rabah Tikunai Sohar 92b Sohar Selah. Selain itu, ular juga tetap tanpa kulit sampai ia dapat menumbuhkan kulit baru. Hukuman ini juga sesuai dengan kejahatan karena Adam diciptakan dengan kulit bersinar yang indah. Targum Yonatan Pirkei Rabbi Eliezer. Kulit ini bersinar seperti kuku kita hari ini. Rabbi Mose Al-Sikh, Torah Mose Fenish 1600 1 halaman 17. Dengan menyebabkan Adam berbuat dosa, ular itu membuat kehilangan kulit yang indah ini. Untuk alasan ini, setiap hafjalah kita akan menatap kuku kita. Jadi selama Sabat, orang itu seperti raja. Dia mengenakan baju terbaiknya, makanan-makanan enak, dan minum anggur enak. Karena itu sangat mudah baginya untuk merasa penting di dirinya dan mendiskusikan hal-hal yang baik di hari Sabat sambil menatap kuku jarinya. Ia harus menyadari betapa besar kerugian yang dapat ditimbulkan oleh dosa, kesombongan, dan ucapan yang berlebihan, dan harus bertobat. Sohar Vayahel. Kutukan keenam adalah bahwa akan ada kebencian besar antara wanita itu dan ular itu. Talmud mengajarkan bahwa ular itu benar-benar melakukan hubungan intim dengan wanita itu. Jadi dia berkata bahwa dia merayunya. Ketika seorang pria dan wanita saling berdosa, mereka akhirnya saling membenci. Contoh yang baik ditemukan dalam kasus Amnon dan Tamar
anak-anak Raja Daud. Kisah ini terdapat di 2 Samuel 13 ayat 15. Kebencian ini ada sampai hari ini. Orang-orang memiliki kebencian bawaan untuk ular. Setiap kali ular terlihat, orang-orang akan menghancurkan kepalanya. Kutukan ketujuh adalah bahwa manusia dapat menghancurkan kepala ular. Tetapi jika ular ingin membalas, dia hanya dapat menggigit tumit seseorang. Tuhan memberitahu Adam bahwa jika anak-anaknya memelihara Taurat, mereka tidak perlu khawatir tentang ular itu. Bukan ular yang membunuh, tetapi dosa. Jika mereka tidak menyimpan mitzvot atau melakukan mitzvot, otoritas diberikan kepada ular untuk menggigit mereka. Tikunei Sohar halaman 10. Di sini juga hukumannya sesuai dengan kejahatan. Ular menggigit orang karena tidak berhati-hati dengan mitzvot. Mereka menginjaknya dengan tumit. Targum Yonatan. Kutukan ke-8 adalah racun yang ada di dalam mulutnya. Ini sebenarnya membakar mulut ular. Kutukan ke-9 adalah kematian. Karena ular adalah penyebab kematian, ia adalah yang pertama mengalami kematian. Di masa depan, ketika Mesias datang, semuanya akan disembuhkan, besar dan kecil. Akan tetapi dalam kasus ular, Tuhan berkata, debu akan kamu makan seumur hidupmu. Ini adalah singgungan bahwa ia akan tetap seperti ini bahkan di zaman mesianik. Zohar Khadas 18b. Hal yang sama berlaku bagi siapa saja yang berbicara jahat atau lasun hara. Dia tidak akan pernah disembuhkan kecuali dia bertobat atau tersufa sepenuhnya. Targum Yonatan, Bahya Sohar, Selah. Tampaknya fakta bahwa ular kehilangan kekuatan bicara juga harus dihitung di antara kutukan-kutukan ini. Karena ini adalah yang terburuk di antara mereka semua. Tapi sebenarnya karena debu adalah makanannya. Lidah ular menjadi kotor dan ia kehilangan kekuatan bicara. Toladat Yesach. Seperti terdapat dalam Orach Chaim Parashat Bereshit. Shalom ufracha.